Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Tentang ustadz jadi tukang iklan, tukang promosi barang, tukang propaganda produk-produk tertentu. Produk apapun saat ketika diiklankan, mesti iklannya itu akan lebih daripada hakikat yang sebenarnya. Jadi dikenakan kena dengan yang mempropagandakannya tentu berlebihan sungguh, sehingga orang namanya terpancing untuk beli. Misalnya seperti propaganda tuh Khadijah, kerudung hadiah Khadijah, atau kerudung Farida, Lenopa, Aririna, atau apalah nama-namanya, teh, kopi, tongkat ali dan lain sebagainya. Jadi masalah tabarakallah, saat ketika dipropagandakan oleh siapapun yang mempropagandakannya, mesti dipropagandakan itu secara lebih daripada kemampuannya, secara berlebihan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah tabarakallah. Cukup dengan satu biji kapsul saja, cukup dengan satu gelas saja, Masya Allah, jos, gitu bunyinya, luar biasa. Itu untuk obat kuat lah, Masya Allah tabarakallah. Tongkat ali, karatek dan yang seumpamanya, itu kan sudah melebihi. Jadi orang-orang yang mendengar iklan tadi itu akan terpanggil. Tidakkah itu sebagai suatu unsur penipuan? Siapa yang menipu? Ustaz. Itu yang tidak betul. Ada salesman, dia mereka yang mempropagandakan. Tidak mesti kita sebagai guru untuk mempropagandakan barang jualan yang semacam itu, apalagi ditonton oleh dalam berapa juta manusia yang sedang menonton kita dari mana-mana saja, daripada TV kah, daripada Ekim kah, atau daripada mana-mana saja. Jadi takut kalau dengan kita melebihkan sesuatu daripada ukurannya. Kalau kita fatwakan dengan bahasa hati dan juga dengan bahasa rasional dan juga dengan bahasa akal pemikiran yang waras, mematikan handphone di dalam masjid itu adalah merupakan satu kewajiban yang diwajibkan, agar dengan kita tidak mencemarkan kemuliaannya, agar tidak ada yang agung dan yang besar dalam benak hati dan perasaan kita selain daripada keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala, agar dengan kita mampu untuk memberikan suasana konsentrasi yang nyaman dan juga yang indah kepada segenap para malaikat yang sedang bersama kita, agar pada waktu kita sedang berada di rumah Allah, kita betul-betul fokus hanya terhubung kepada Sang Pencipta Jalla wa'ala. Segala urusanmu aku yang akan selesaikan, aku akan uruskan, aku akan mudahkan. Itu kesemuanya berada di tangan Allah Jalla wa'ala. Segala problem yang kau hadapi tidak ada yang mampu untuk menyelesaikannya, bukan dengan pakar spesialis bedah itu dan ini, bukan dengan pakar ekonomi, bukan dengan pakar teknologi, bukan dengan pakar apa saja yang sebut dalam dunia kepakarannya. Yang mampu untuk mengatasi segala masalah, ancamannya, problemnya, tantangannya, itu adalah Allah Jalla wa'ala. Maka kita pusatkan konsentrasi kita kepada Allah Jalla wa'ala pada waktu kita sedang berada di rumah Allah. Kenapa? Membuka handphone hukumnya makruh ataupun juga haram tanpa ada keperluan darurat. Dan kenapa kita katakan wajib kita mematikan handphone pada waktu kita di rumah Allah? Sebab kita sedang berada di rumah Allah Jalla wa'ala. Sebab dengan kita dengan tujuan datang kemari untuk mengubudiahkan diri, bukan untuk berkomunikasi, bukan untuk tengok WhatsApp dan Facebook. Kita datang kemari adalah untuk kita memberikan hati, menenteramkan jiwa dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah, agar dengan segala keperluan yang kita perlukan diselesaikan, Allah berikan jalan keluar dan juga solusinya, agar dengan segala hajat-hajat kita ditunaikan oleh Allah Jalla wa'ala, agar dengan kita tergolong dalam kumpulan yang layak untuk mendapatkan keampunan, rahmat dan maghfirahnya. Sebab kalau seandainya kita meminta dan memohon secara santai, itu seperti mengolok-ngolok, seperti bermain-main di hadapan Allah Jalla wa'ala. Tunjukkan keseriusanmu,
tunjukkan tumpuan dan perhatianmu kalau memang ada hajat dan permintaan yang kita inginkan, yang kita harapkan dan yang kita mohon daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada riwayat yang menyatakan bahwasanya istri-istri Rasulullah SAW berpakaian hitam? Dan apakah juga disunatkan kepada perempuan untuk memakai pakaian yang serba putih pada hari Jumat? Kalau dengan yang pertama, secara pasti tidak ada riwayat yang menyatakan bahwasanya istri-istri baginda memakai pakaian yang serba hitam. Tapi ada satu perumpamaan di dalam hadis, wanita-wanita salehah itu yang dengan mereka diperumpamakan seperti dengan gagak hitam. Di situ pengambilan sebagian daripada ulama tentang kesunatan atau tentang afdaliyah memakai pakaian yang serba hitam. Akan tetapi dalam sebuah riwayat dinyatakan baginda Nabi mendapatkan satu helai kain berloreng-loreng berwarna-warni. Jadi pada waktu itu Nabi kita tanyakan kepada para hadirin, siapakah wanita yang paling layak untuk aku bagikan kain ini? Jadi masing-masing dengan cadangannya, Nabi kita bersabda, datang panggilkan kepadaku itini bi ummi Khalid. Jadi Nabi kita meminta kepada para sahabat, coba tolong panggilkan Ummu Khalid, salah seorang sahabiat. Terus Nabi kita berikan kain yang berwarna-warni, yang bercorak-corak tadi. Jadi ulama mengatakan daripada kejadian tersebut itu menunjukkan atas kebolehan wanita memakai pakaian yang berwarna-warni. Kalaulah ada larangan, yang terlarang itu adalah libasus syuhra, pakaian yang terlampau mengundang perhatian, baik itu dengan kalarnya, dengan keseksiannya, ataupun juga dengan ketatnya, atau juga dengan modelnya, dengan fashionnya, itu disebut dengan libasus syuhra. Selama pakaian yang dipakai oleh perempuan tadi itu memenuhi 3 kriteria. Yang pertama longgar, yang kedua tebal, yang ketiga menutup seluruh bagian anggota tubuh. Kalarnya seperti apa dipersilakan saja, agama tidak mewajibkan, bahkan tidak ada nas mengatakan sunat berpakaian serba hitam. Bahkan sebagian daripada ulama mengatakan berpakaian yang serba hitam itu adalah khususnya dalam rangka dilanda ditimpa musibah, itu adalah adat orang jahiliyah. Sebab pakaian hitam itu menunjukkan atas satu duka cita, atas satu kesedihan. Sementara pada hari Jumat, apakah juga disunatkan dengan perempuan untuk berpakaian serba putih? Kan disunatkan berpakaian serba putih itu kepada orang yang akan melaksanakan sembahyang Jumat. Jadi kalau muslimat kita tadi juga akan ikut serta melaksanakan sembahyang Jumat bersama kita, menurut pendapat sebagian daripada ulama, perempuan diperbolehkan untuk melaksanakan sembahyang Jumat, dan kalau pada itu ikut serta melaksanakannya, kewajiban sembahyang zuhur pada itu gugur. Jadi dia tidak perlu melaksanakan salat zuhur kalau mereka ikut bergabung dengan kita untuk melaksanakan sembahyang Jumat. Pendapat kedua daripada ulama Syafi'iyah sendiri, sunat dengan perempuan juga untuk melaksanakan sembahyang Jumat, di samping dengan pahala yang berlipat ganda dan juga dengan jumlah bilangan yang tidak terhitung ramainya. Kalau pada itu dengan sembahyang zuhur hanya setakat sejumlah sekian, yang mungkin barangkali tidak ada jemaah di rumah, tapi pada itu datang ke masjid. Kalau memang tempat memungkinkan untuk mereka bersama kita, babiha wa ni'mah, sangat-sangat cantik dan sangat-sangat ideal sekali. Kewajiban zuhurnya gugur, dalam waktu yang sama mendapatkan pahala yang berlipat ganda sejumlah bilangan yang melaksanakan sembahyang Jumat bersamanya.